Aku dihina miskin oleh teman kuliahku saat acara reuni kampus, dan mereka mengira suamiku hanya pengangguran yang diam di rumah, karena suamiku tak sama seperti suami mereka yang mempunyai jabatan tinggi. Padahal suamiku adalah YouTuber sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Manado, Lampung, Ambon, Papua dan Sulawesi, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Petaling Jaya dan Prancis. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Siang itu, ketika suara hujan rintik-rintik mengetuk lembut atap rumah, Rani sedang duduk di sudut ruang tamu, ditemani secangkir teh melati yang mulai kehilangan hangatnya. Ia menyandarkan punggung ke sofa tua berlapis kain abu-abu yang mulai pudar warnanya, sementara matanya menatap layar ponselnya yang tiba-tiba bergetar pelan. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul. Geng Cewek Ekonomi 2009, you've been added. Alis Rani terangkat. Nama itu, Geng Cewek Ekonomi 2009, membawa serta gelombang kenangan dari masa kuliahnya yang dulu terasa begitu jauh. Wajah-wajah lama yang pernah ia bagi tawa dan tangis bersamanya perlahan-lahan bermunculan di grup. Meisha, si centil yang dulu paling populer di kampus. Tika, yang selalu update tren fashion. Juga Wulan, si anak dosen yang hidupnya sejak dulu serba berkecukupan. Tak butuh waktu lama, grup itu pun ramai dengan sapaan hangat dan emoji nostalgia. Namun sapaan itu segera berubah menjadi parade kehidupan glamor yang dipamerkan tanpa tedeng aling-aling. Duh, baru balik dari Paris. Jet lag banget, tulis Meisha, disertai foto dirinya berdiri di depan Menara Eiffel dengan mantel bulu mencolok dan tas Hermes berwarna merah darah. Ngiler banget lihat rumah Wulan. Kolam renangnya segede lapangan bola. Sahut Tika sambil mengunggah video singkat tuh rumah yang tampak seperti villa di kawasan elit. Rani diam. Ia menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Jari-jarinya menggenggam cangkir teh yang kini sudah dingin, seolah berharap ada kehangatan yang tersisa darinya. Di antara gelombang pesan berisi foto-foto tas branded, mobil mewah berpelat khusus, hingga ruang makan berlampu kristal, Rani merasakan sesuatu mencubit hatinya pelan, perih dan menggetarkan. Ia menarik napas panjang, menoleh ke sekeliling rumah kontrakannya yang sempit namun bersih. Di sudut dapur, kompor gas satu tungku berdiri angkuh di atas meja kayu buatan suaminya. Rak piring dari plastik sedikit miring karena salah satu kakinya patah. Dan di dinding, foto keluarga kecilnya tergantung sendu dalam bingkai kayu murah yang ia beli di pasar malam. Rani tahu, hidupnya tak mewah. Tapi ia mencintainya. Atau setidaknya, dulu ia yakin begitu. Namun siang itu, di tengah hiruk-pikuk virtual para wanita sukses yang memamerkan pencapaian mereka, Rani merasa kecil. Seolah dirinya adalah benang kusut dalam kain sutra yang mulus. Seolah hidupnya tak cukup berharga untuk dibicarakan. Tiba-tiba, Meisha mengetik lagi. Guys, gimana kalau kita ngadain arisan bulanan? Biar ada alasan ketemuan sekalian nostalgia. Tapi tempatnya jangan sembarangan ya. Aku sih vote resto fine dining di SCBD. Setuju nggak? Setuju banget. Harus ada dress code ya, biar sekalian update OOTD. Jangan lupa hadiah arisannya, minimal tas Tory Burch dong. Rani menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ada hasrat untuk keluar dari grup itu, tetapi juga ada rasa penasaran yang menahannya. Di dalam dirinya, mulai tumbuh suara kecil yang penuh keraguan.
Apakah ia masih cukup berharga untuk berada di antara mereka? Apakah ia, Rani yang kini hanya seorang ibu rumah tangga sederhana, pantas hadir di tengah parade pencapaian dan kemewahan itu? Dalam hening, Rani memejamkan mata. Ia belum tahu bahwa undangan arisan ini, yang awalnya hanya tampak seperti ajang reuni biasa, akan menjadi awal dari kisah panjang yang mengguncang harga dirinya, mempertanyakan pilihannya, dan membuka kembali luka lama yang selama ini ia kira sudah sembuh. Sore itu, restoran mewah di bilangan SCBD dipenuhi gelak tawa, suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen, serta alunan musik instrumental yang seolah hanya menjadi latar pelengkap dari hingar-bingar kehidupan kelas atas. Arisan perdana Geng Cewek Ekonomi 2009 akhirnya terlaksana. Semua hadir dengan penampilan maksimal, gaun desainer, make up flawless, tas branded yang sengaja diletakkan mencolok di atas meja, seakan menjadi identitas yang tak perlu diperkenalkan. Rani datang terlambat 10 menit. Ia memilih duduk di pojok, mengenakan blus polos warna krem dan rok panjang sederhana. Wajahnya dipulas tipis, hanya bedak tabur dan lipstik nude yang nyaris pudar. Di tangannya tergantung tas tangan kecil bermerek lokal, kado ulang tahun dari Dimas tahun lalu. "Maaf ya, macet tadi," ucapnya pelan, disambut senyum sekilas dari yang lain. Obrolan pun mengalir, sesekali diselingi gelak tawa dan bisik-bisik kecil. Hingga akhirnya, topik pun beralih ke para suami. "Aku seminggu ini ditinggal Andra ke Jepang. Urusan proyek," ucap Tari, memamerkan foto suaminya di depan sebuah gedung pencakar langit dengan logo perusahaan multinasional. "Suamiku juga baru kelar deal proyek apartemen. Jadi dia ngajak aku liburan ke Bali minggu depan," sambung Desi sambil memainkan gelang emas di pergelangan tangannya. Lalu, seperti biasa, giliran Rani datang. Meisha menatapnya dengan senyum penuh rasa ingin tahu. "Kamu gimana, Ran? Dimas sekarang kerja di mana?" Rani menegakkan punggungnya. Senyum kecil ia paksakan agar tampak meyakinkan. "Dimas sekarang kerja dari rumah. Dia ambil beberapa proyek freelance, lebih fleksibel waktunya, jadi bisa bantu jagain anak juga." Baru saja kalimat itu selesai, Tari yang duduk di sebelahnya mengangkat alis, menyipitkan mata sambil memiringkan kepala. Suaranya terdengar ringan, namun tajam bagai silet yang dibalut bludru. "Kok suami kamu di rumah terus? Nggak kerja ya?" Rani tercekat. Ia tertawa kecil, mencoba menanggapi dengan santai. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Desi sudah menimpali sambil terkekeh. "Mungkin freelance ya? Atau nganggur? Makanya kamu ngiri terus, ya?" Tawa kecil meledak di meja itu. Sekilas terdengar seperti canda biasa. Tapi bagi Rani, tawa itu menggemakan suara penghakiman. Pipinya panas, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia mencoba tertawa, tapi senyumnya terasa kaku. Matanya melirik gelas air mineral di depannya, satu-satunya minuman yang ia pesan siang itu. Yang lain sibuk memesan jus cold pressed dan dessert mahal. Ia memilih hemat. Ia tak ingin Dimas harus menambal pengeluaran hanya karena dirinya ingin terlihat setara. "Dimas kerja, kok," gumamnya pelan. "Cuma lebih banyak dari rumah. Dia bantu jaga Naila juga." Tari melirik Desi lalu tersenyum tipis, seolah memberi kode rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang merasa berada di atas. "Oh, ya udah. Yang penting kan bahagia, ya?" ucap Tari datar, lalu kembali menyendok cakenya dengan anggun. Rani diam. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang retak perlahan. Bukan hanya harga dirinya sebagai istri, tapi juga sebagai perempuan yang setiap hari berjuang menjaga martabat rumah tangganya. Ia tahu betul betapa keras Dimas berusaha.
Betapa pria itu berkeringat di depan laptop hingga larut malam, walau tak ada jas kantor atau kartu nama bergengsi yang bisa dibanggakan. Tapi semua itu tak tampak di mata perempuan-perempuan ini. Yang mereka lihat hanyalah citra, status, dan angka yang bisa dipamerkan. Arisan hari itu berakhir dengan tawa-tawa dan foto grup. Tapi hati Rani pulang dengan sunyi. Di dalam mobil, ia menggenggam tas kecilnya erat-erat. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin memeluk harga dirinya sendiri. Ia merasa asing, di antara teman-temannya, di antara topik-topik obrolan yang tak lagi ia pahami, bahkan di antara senyuman yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi topeng yang membekukan. Dan untuk pertama kalinya, Rani mulai bertanya dalam hati, apakah ini tempatku? Atau aku hanya tamu yang keliru masuk dunia mereka? Pagi itu langit mendung, menggantung seperti perasaan Rani yang masih belum reda dari kejadian arisan kemarin. Ia duduk di meja makan, menatap ponsel di tangannya dengan pandangan kosong. Dimas sedang menyuapi Naila bubur ayam sambil bersenandung kecil. Naila tertawa-tawa, tangan kecilnya belepotan, membuat wajah Dimas kotor terkena cipratan bubur. Pemandangan sederhana itu seharusnya cukup untuk membuat Rani tersenyum. Tapi tidak pagi ini. Getaran notifikasi dari Instagram memecah pikirannya. Rani membuka aplikasi itu dengan enggan. Ia belum benar-benar siap menghadapi dunia digital yang penuh perbandingan dan pencitraan, tapi rasa penasaran seperti belenggu yang terus menariknya masuk. Story pertama, tari selfie di gym dengan caption, usai cardio bareng personal trainer, siap meeting. Life is balance, wajah tersenyum berkacamata hitam. Story kedua, Desi dengan hamparan bunga lavender di Prancis. Jalan-jalan sore di ladang cinta hati ungu. Dan lalu, story ketiga, Wulan. Sebuah foto tangkapan layar dari LinkedIn, profil suaminya yang menjabat sebagai Senior Vice President di perusahaan energi global, lengkap dengan logo perusahaan yang sangat familiar. Di atasnya, Wulan menulis caption yang mengiris tajam. Bangga punya suami yang bisa disebutin jabatannya, bukan yang ngedit video sambil pakai sarung di rumah, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Rani terdiam. Tangannya bergetar, meski ia mencoba menahan. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin mengucapkan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Dimas, yang tak tahu apa-apa, masih sibuk menyuapi Naila sambil bersenandung. Ia bahkan masih mengenakan sarung kotak-kotak dan kaos oblong, seragam pagi hari saat bekerja di rumah. Laptopnya sudah terbuka di meja, beberapa tab video editing dan dokumen klien berserakan di layar. Ia pekerja keras. Tapi tidak semua orang bisa melihat itu. "Ran, kamu kenapa?" tanya Dimas lembut, saat menyadari istrinya menatap kosong ke layar ponsel. Rani menunduk, buru-buru mengusap sudut matanya yang mulai basah. "Nggak apa-apa, cuma capek aja." Dimas menatapnya, bingung, tapi memilih tidak mendesak. Ia tahu, akhir-akhir ini Rani sering terlihat diam, banyak termenung. Ia hanya belum tahu penyebabnya. Rani berdiri, berjalan ke dapur, dan membuka keran air dengan tenaga yang tak perlu. Suara derasnya menenggelamkan gumaman hatinya yang kacau. Ia merasa dipermalukan tanpa nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Kalimat Wulan bukan hanya sindiran, tapi tamparan halus yang memojokkan harga dirinya sebagai istri dan ibu. Wulan tidak menyebut namanya. Tapi hanya satu orang dalam grup itu yang memiliki suami yang bekerja dari rumah dan hobi memakai sarung. Hanya satu yang status ekonominya tidak mentereng. Dan hanya satu yang kemarin tak membawa tas branded ke meja arisan. Rani menutup matanya. Hatinya sesak. Ia ingin membela Dimas. Ingin menulis komentar panjang, membalas dengan fakta bahwa suaminya bekerja keras, jujur,
dan selalu hadir untuk keluarganya. Tapi apa gunanya? Dunia mereka tak sama. Di mata Wulan, status sosial adalah segalanya. Gelar, jabatan, dan gaya hidup adalah alat ukur nilai manusia. Kamu harusnya bangga, Ran, bisik hatinya. Tapi kenapa kamu malah merasa kalah? Ia kembali ke ruang makan, menatap Dimas yang kini mengangkat Naila ke udara sambil tertawa riang. Pemandangan yang begitu sederhana, tapi begitu mewah bagi hati seorang ibu dan istri. Namun sayangnya, di luar sana, kebahagiaan yang tak bisa dipamerkan jarang dianggap berharga. Dan sejak pagi itu, Rani mulai menyadari satu hal menyakitkan. Di dunia yang dibangun oleh geng alumni itu, nilai seseorang diukur bukan dari kebaikan hatinya, tapi dari seberapa tinggi suaminya duduk di menara gading sosial. Hujan baru saja reda ketika Rani turun dari ojek online di depan sebuah kafe mewah bergaya industrial chic di kawasan elit Jakarta Selatan. Udara masih basah dan dingin, membuat rambutnya yang disanggul sederhana terasa sedikit lepek di tengkuk. Di tangannya tergantung clutch coklat muda dari bahan sintetis yang sudah agak terkelupas di sudutnya. Gaun yang ia kenakan berwarna biru laut, lurus tanpa potongan rumit, dan hanya dihiasi pita kecil di pinggang. Sederhana, tapi bersih dan rapi. Ia berdiri sejenak di depan pintu kaca, mengatur napas. Matanya sempat menangkap bayangan dirinya sendiri. Wajah tanpa kontur, riasan tipis, dan senyum yang ia paksakan. Ia tahu ia bukan pusat perhatian, dan memang tak ingin jadi pusat perhatian. Ia hanya ingin hadir, berbagi tawa, dan menunjukkan bahwa ia masih bagian dari mereka. Masih pantas ada di sana. Begitu masuk, aroma kopi premium dan wangi parfum mahal menyambutnya. Beberapa kepala menoleh. Tawa pelan, bisik-bisik samar. Meisha melambai, "Rani, sini duduk." Rani berjalan menghampiri mereka, mencoba tetap percaya diri meski sorot mata beberapa temannya seolah menelanjangi dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu, suara tari terdengar. Nyaring. Terlalu nyaring. Seperti memang sengaja diarahkan agar semua orang di meja mendengar. Ran, katanya sambil menatap dari atas ke bawah, "Bajumu ini lucu ya, kayak seragam mbak-mbak minimarket." Tawa meletup di sudut meja. Beberapa menutup mulut, berpura-pura sopan. Yang lain hanya saling lirik dengan senyum yang jelas penuh arti. Tapi Tari menambahkan, seolah sadar dirinya baru saja menyayat seseorang, lalu buru-buru menempelkan plester. "Tapi tetap cantik, kok," ucapnya sambil tersenyum manis, senyum yang dingin dan menusuk. Dunia Rani seakan membeku sejenak. Napasnya tercekat. Ia berdiri di antara meja dan kursi, seolah tak tahu harus duduk atau pergi. Pipinya memanas, bukan karena pujian, tapi karena penghinaan yang dibungkus kepura-puraan. Ia tahu baju ini bukan buatan desainer. Ia beli di pasar Tanah Abang 2 minggu lalu, disesuaikan dengan tabungan belanjanya yang sedikit disisihkan. Ia bahkan menjahit ulang bagian lengannya agar terlihat lebih pas di badan. Ia meluangkan waktu, bukan uang, karena yang terakhir itu terlalu berharga untuk dibelanjakan demi gengsi. Rani tersenyum kaku, duduk perlahan, mencoba tetap tegak meski hatinya nyaris roboh. "Aku pilih yang simpel aja, biar nyaman." "Oh iya, nyaman banget sih. Udah kayak kerja shift malam," sahut Tari lagi, lalu tertawa keras bersama Desi. Meisha melirik Rani dengan ekspresi canggung. Wulan hanya menyeruput latenya, tanpa ekspresi, seolah sedang menikmati pertunjukan yang sudah ia tahu akhirnya. Dalam hati, Rani mencoba menenangkan diri. "Jangan marah, Ran. Jangan kasih mereka kemenangan itu." Tapi hatinya berontak. Ia diundang untuk hadir, tapi dipermalukan. Di depan umum.
Dengan nada bercanda, seolah hinaan itu tak berarti apa-apa. Padahal, itu menusuk. Lebih tajam dari apapun. Sepanjang acara, Rani lebih banyak diam. Sesekali tersenyum, sesekali pura-pura memeriksa ponsel. Ia ingin cepat pulang. Ingin kembali ke rumah mungilnya, ke Naila yang selalu menyambutnya dengan pelukan hangat, dan Dimas yang akan menatapnya dengan mata jujur. Bukan seperti mereka yang menilai dari merek gaun, model tas, atau kilau sepatu. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah ucapan Tari. Bukan juga tawa Desi. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia mulai percaya, walau hanya sepersekian detik, bahwa mungkin dirinya memang tak cukup baik untuk berada di sana. Sore itu, langit Jakarta mulai berwarna jingga, mengisyaratkan senja yang datang terlalu cepat. Lampu-lampu kafe menyala, menciptakan suasana hangat dan temaram yang kontras dengan hawa dalam hati Rani yang kian membeku. Arisan kali ini berlangsung di rooftop restoran berkelas, tempat para sosialita sering memamerkan kehidupan sempurna mereka melalui jepretan kamera. Dari kejauhan, meja panjang berisi perempuan-perempuan dari masa lalu itu tampak seperti potongan adegan dari majalah Live Style. Gaun-gaun mencolok, sepatu high heels mengilap, dan tawa keras yang nyaring menusuk ke dalam dada siapapun yang merasa tak sepenuhnya masuk ke dalam lingkaran itu. Rani hadir, seperti biasa, dengan penampilan rapi namun sederhana. Gaun polos berwarna peach lembut yang ia beli dari toko online lokal seminggu lalu, sepatu flat hitam yang sudah agak pudar di bagian tumit, dan wajah dengan makeup tipis yang ia poles sendiri di depan kaca kamarnya yang retaknya belum sempat diganti. Dia sudah mencoba menyatu, tapi tak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian. Acara arisan hampir usai. Setelah pengundian, canda, dan obrolan basa-basi, Tari bertepuk tangan keras dan berseru, "Yuk foto bareng dulu. Biar ada kenangan." Captionnya nanti, reuni penuh cinta dan cuan. Hahaha. Semua bangkit dari tempat duduk. Memperbaiki rambut, mengangkat dagu, merapikan gaun. Mereka berhamburan ke bagian rooftop yang menghadap ke arah langit kota yang mulai bersinar. Rani ikut berdiri, hendak menyusul. Tapi langkahnya terhenti ketika Desi, yang sedang memegang ponsel iPhone terbaru dengan case berlian palsu yang mencolok, menoleh padanya dan berkata dengan nada santai namun menghujam. "Fotoin aja ya, Ran. Kan kamu yang paling low profile di sini." Suasana seketika diam. Sejenak. Hanya sejenak. Tapi cukup untuk menghancurkan sesuatu dalam diri Rani. Desi tertawa kecil, berpura-pura tak bermaksud menyindir. Tapi kata-kata itu keluar begitu ringan, seperti melemparkan sampah dari tangan tanpa rasa bersalah. Iya, kamu kan paling jago ambil angle bagus. Nanti kamu juga bisa ikut. Kok, abis ini? Tapi kita yang utama dulu ya, sambungnya, masih sambil tersenyum. Tari menimpali, habis kalau kamu di tengah-tengah, entar kita semua kelihatan tufanci. Bercanda, loh, bercanda. Mereka tertawa. Tertawa keras. Seolah yang mereka lontarkan hanyalah guyonan receh, bukan penghinaan halus yang menusuk martabat seseorang yang masih berdiri terpaku di balik meja. Rani tersenyum. Ia mencoba tersenyum. Tapi senyum itu kaku. Tipis. Penuh luka yang disembunyikan rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dari tangan Desi, mengarahkannya ke mereka yang berjejer cantik, tersenyum lebar, dagu terangkat, tangan melambai-lambai seperti selebriti dadakan. Lensa kamera ponsel menangkap wajah-wajah bahagia, atau setidaknya, yang pura-pura bahagia. Tapi tak satupun menangkap wajah Rani yang berdiri di balik layar, dipinggirkan dengan sopan, ditinggalkan dengan elegan. 1, 2, 3, ucap Rani pelan. Jantungnya berdegup pelan,
tapi sakit. Seolah tiap ketukan membawa tanya, kenapa aku datang? Kenapa aku selalu berharap bisa diterima oleh mereka yang tak pernah benar-benar membuka ruang untukku? Ambil dari kiri, Ran. Cahaya lebih bagus. Teriak Tari, seperti memberi arahan pada seorang fotografer profesional. Jangan terlalu dekat, nanti pori-pori aku kelihatan, ujar Meisha sambil tertawa. Rani mengikuti semua instruksi. Menyesuaikan angle. Menekan tombol beberapa kali. Bahkan ia memuji hasil fotonya sendiri. Udah bagus. Natural. Kalian cantik semua. Tapi dalam hatinya, ia tahu tidak ada yang benar-benar peduli. Selesai foto, mereka berkumpul lagi untuk melihat hasilnya. Tertawa, memilih-milih, menambahkan filter. Tapi tak seorang pun menoleh padanya. Tak ada yang mengajak, tak ada yang menawari duduk, tak ada yang berkata, "Yuk, sekarang gantian, Rani." Ia dilupakan. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka memilih untuk melupakannya. Dan saat mereka akhirnya berseru, "Yuk posting sekarang." Rani tahu, namanya mungkin akan disebut di caption, tapi dirinya tak pernah benar-benar ada di bingkai yang mereka anggap layak untuk diabadikan. Rani berjalan keluar lebih dulu. Angin senja menyapu rambutnya. Langkahnya lambat. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diamnya. Kemarahan yang halus, luka yang pelan-pelan berubah menjadi tekad. Mereka mungkin tak melihat aku sekarang, bisiknya dalam hati, tapi suatu saat, aku akan berdiri di tempat di mana mereka tak bisa lagi mengabaikanku. Hari Sabtu pagi, matahari bersinar cerah di langit Jakarta yang tak terlalu panas, seolah ingin menunjukkan bahwa hari itu adalah hari yang menyenangkan. Rani menggandeng tangan Naila kecil saat memasuki taman kota tempat acara piknik alumni diadakan. Acara informal ini diinisiasi oleh Meisha, dengan dalih agar para anggota arisan bisa saling mengenal keluarga masing-masing. Semua orang datang dengan keluarga. Ada yang membawa stroller mahal, ada yang menyewa fotografer pribadi, dan ada pula yang datang dengan asisten rumah tangga yang menggendong anak-anak mereka sambil tetap menjaga make-up sang ibu tetap utuh. Rani datang hanya berdua dengan Naila. Tanpa fotografer, tanpa pengasuh, tanpa dandanan berlebihan. Hanya sebotol air minum, 2 wadah kecil berisi bekal homemade, nasi kepal dan telur gulung kesukaan Naila. Naila mengenakan dress bunga-bunga sederhana. Rambutnya dikepang 2, dengan pita kecil berwarna ungu di tiap ujungnya. Ia tertawa riang melihat anak-anak lain berlarian, meski ragu untuk ikut bergabung. "Main aja, sayang," ucap Rani lembut, membelai kepala anaknya. "Teman-teman barumu itu menyenangkan, kok." Naila mengangguk pelan dan mulai berlari kecil ke arah beberapa anak. Tapi sebelum jauh, langkahnya terhenti saat mendengar tawa dan suara perempuan dewasa yang berbicara dengan nada terlalu nyaring untuk dianggap basa-basi biasa. Wulan, mengenakan kacamata hitam besar dan gaun putih ketat bermerek, sedang berbicara kepada Desi dan Tari. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki dengan seragam sekolah internasional lengkap, bahkan di hari Sabtu. Logo sekolahnya terlihat jelas dan mencolok. Wulan melirik ke arah Naila, lalu menoleh ke Rani yang tengah memunguti botol minum anaknya yang terjatuh. Senyum miring muncul di wajahnya. "Oh, itu anakmu ya, Ran?" katanya dengan suara setengah teriak, cukup keras untuk didengar oleh semua orang di radius 5 meter. Rani mengangguk sambil tersenyum ramah, meski dalam hatinya ada kegelisahan samar. "Lucu sih. Tapi dia sekolah di mana ya?" tanya Wulan, matanya menyipit. "Di SD negeri dekat rumah," jawab Rani tenang. "Bagus kok, gurunya perhatian, dan Naila betah di sana." Wulan mendengus pelan, lalu tertawa kecil. "Kasihan ya," katanya dengan nada datar namun menusuk,
Gak bisa masuk sekolah bagus ya? Biayanya mahal ya? Seolah bukan hanya kata-kata yang keluar, tapi anak panah yang dilepaskan dengan sengaja. Tawa Desi meletup, aduh, Wulan, lo tuh to the pound banget sih. Tari menyambung dengan nada sok prihatin, tapi iya sih, zaman sekarang tuh sekolah internasional penting banget buat masa depan anak. Networkingnya itu loh. Anak gue tuh udah bisa bahasa Inggris Belanda loh sekarang. Rani tersenyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan luka yang mulai menggenang. Ia menoleh ke arah Naila yang kini duduk sendirian di pinggir taman, memperhatikan anak-anak lain yang tertawa-tawa dalam kelompok. Tak ada yang mengajak Naila, tak ada yang melibatkan dia dalam permainan. Dan entah mengapa, semua terasa menyatu dalam satu realita pahit. Tak hanya Rani yang dianggap rendah, kini anaknya pun ikut direndahkan. Aku percaya pendidikan bukan cuma soal mahal atau berbahasa asing, kata Rani akhirnya, suaranya pelan namun mengandung keteguhan. Tapi soal nilai dan kebahagiaan. Naila bahagia di sekolahnya. Dan itu, buatku, cukup. Wulan tertawa kecil. Ya, yang penting cukup bahagia versi masing-masing. Ya, kita kan beda dunia, ya enggak? Perkataan itu bagai pagar tak kasat mata yang membatasi siapa boleh duduk di meja mana. Siapa yang boleh bicara, dan siapa yang hanya boleh mendengar. Rani menarik napas panjang. Tidak, hari ini dia tidak akan menangis. Tidak di depan Naila. Tidak di hadapan orang-orang yang bahkan tak mengenal arti perjuangannya. Ia berjalan perlahan ke arah Naila, duduk di sebelah anaknya, lalu memeluknya erat. Kepalanya menunduk, bibirnya mengecup ubun-ubun putri kecilnya. Kamu hebat, Naila, bisiknya pelan. Kamu lebih dari cukup. Jangan biarkan siapapun bilang kamu tidak pantas. Naila mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Tapi pelukan ibunya lebih dari cukup untuk membuatnya merasa aman. Dan saat senja mulai turun perlahan, Rani sadar, bukan soal tidak mampu. Tapi soal bagaimana dunia mereka mengukur segalanya dari harga dan merek, bukan cinta dan kejujuran. Hari itu adalah salah satu pagi yang cerah. Namun Rani merasa udara di sekitarnya terasa lebih berat dari biasanya. Segera setelah ia membuka ponsel, pesan WhatsApp dari grup Geng Cewek Ekonomi 2009 langsung menyambar matanya. Wulan baru saja mengirim pesan, diikuti oleh beberapa emoji tertawa, yang segera menarik perhatian Rani. Ran, serius deh, lo harus cerita. Dengar-dengar, Dimas itu dulu mantan tukang servis laptop. Ya? Luar biasa banget sih. Lo bisa nerima dia? Mungkin banyak yang gak tahu, ya? Rani terdiam. Seketika seluruh tubuhnya terasa kaku. Ada sesuatu yang melukai jauh lebih dalam dari sekadar kalimat itu. Ini bukan lagi hanya soal desas-desus atau gosip ringan. Ini fitnah yang menargetkan bukan hanya dirinya, tetapi juga suaminya, Dimas. Rani menggenggam ponselnya erat, napasnya memburu. Ia tahu, Desi pasti yang menyebarkan rumor ini. Desi yang tak pernah bisa diam. Desi yang selalu merasa berhak berbicara tentang kehidupan orang lain, apalagi kehidupan pribadinya. Beberapa menit kemudian, Desi mengirim pesan lagi, kali ini dengan nada lebih ringan, seolah semua itu hanya guyonan. Duh Ran, lo hebat sih, bisa nerima cowok kayak gitu. Habis, kan, sekarang dia kayak nggak ada usaha. Lo pasti banyak bantuin dia, ya? Hatinya terasa terkoyak. Air mata nyaris muncul di pelupuk mata, tapi Rani berusaha keras untuk menahannya. Ia menatap layar ponselnya, jari-jarinya gemetar. Desi, yang selalu menganggap dirinya berada di atas semua orang, kini telah melampaui batas. Menghina suaminya dengan begitu rendah hati, dan tanpa rasa malu sedikit pun.
Rani tahu bahwa Dimas memang bukan orang yang memiliki latar belakang glamor. Dia hanya seorang pria sederhana yang memilih untuk bekerja keras demi masa depan mereka. Dimas dulu pernah bekerja sebagai teknisi di sebuah toko servis komputer kecil. Itu bukan pekerjaan yang memalukan, itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan integritas. Tapi bagi mereka, itu adalah bahan tertawaan. Desi tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan segala keterbatasan. Mereka yang lahir dengan segala kemewahan mungkin tidak mengerti betapa pentingnya menghargai setiap langkah kecil yang diambil untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Dimas mungkin tidak memiliki gelar bergengsi atau pekerjaan yang terkesan elit, tetapi dia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: kerja keras, kesetiaan, dan hati yang tulus. Dari sudut matanya, Rani bisa melihat bayangan Dimas yang kini sedang bekerja di meja komputer di rumah mereka. Pria itu, yang selama ini hanya berpakaian santai, dengan wajah penuh ketekunan saat memperbaiki perangkat keras yang rusak. Dimas selalu memegang teguh prinsipnya. Lebih baik melakukan sesuatu dengan hati daripada hanya mengejar uang semata. Rani memutuskan untuk membalas pesan itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menulis, "Desi, kamu gak tahu apa-apa tentang Dimas dan aku. Dia adalah suami yang luar biasa, dan kamu gak punya hak untuk menilai atau bicara tentang dia seperti itu. Semua yang kamu dengar hanyalah gosip. Kalau kamu punya pertanyaan, tanyakan langsung ke aku, jangan nyebarin cerita yang gak benar." Rani menekan kirim dengan perasaan campur aduk. Hatinya tidak tenang. Terkadang, kata-kata yang sudah terlanjur terucap sulit untuk ditarik kembali. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah pesan masuk lagi, kali ini dari Wulan. "Gila, Ran, lo serius banget. Habis, kan? Semua orang di sini udah ngomongin itu. Semua udah tahu kalau Dimas itu cuma tergantung sama kamu. Apa lo gak merasa aneh gitu? Ngasih hidup nyaman ke suami yang gak ngasih kontribusi apa-apa." Pesan itu lebih tajam daripada yang pertama. Wulan, dengan segala keberadaannya yang selalu terkesan sempurna, tak pernah mengerti apa yang telah dilalui Rani. Bagaimana Dimas bekerja keras di balik layar. Bagaimana mereka berdua saling mendukung dalam kesulitan. Wulan hanya melihat dari permukaan, hanya melihat apa yang terlihat, tanpa melihat perjuangan di baliknya. Rani menutup matanya. Dia ingin menangis, ingin marah, tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Bukankah ini yang selalu terjadi? Mereka selalu menganggap dirinya lemah, selalu merasa bisa menginjak-injak kebahagiaannya, hanya karena mereka merasa lebih superior. Dengan kepala tegak, Rani memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Tidak ada gunanya membiarkan orang-orang ini terus menyebarkan kebohongan. Pada saat berikutnya, dia mengirim pesan kepada Desi dan Wulan. "Kalian mau bicara tentang Dimas? Ayo, kita bicara langsung. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Jangan beraninya bicara di belakang orang lain." Tak lama kemudian, Wulan dan Desi membalas, sedikit terkejut dengan ajakan Rani. Mereka menganggap Rani hanya akan diam saja, seperti biasanya. Tetapi kali ini tidak. Rani sudah cukup merasa terhina. Rani duduk di sudut ruang tamu, menatap ponselnya yang tergeletak di meja kopi. Di layar, pesan dari grup WhatsApp, Geng Cewek Ekonomi 2009, muncul, yang kali ini datangnya dari Tari, yang baru saja mengirimkan undangan untuk pesta ulang tahun pernikahannya. Sebuah pesta yang menurut deskripsi Tari akan diadakan di sebuah restoran mewah di pusat kota. Undangan itu jelas menampilkan kesan kemewahan, gaun-gaun glamor, koleksi wine terbaik, dan atmosfer yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berstatus tinggi. Rani membaca undangan itu dengan perasaan campur aduk. Biasanya, ia selalu merasa terasing dalam setiap pertemuan. Tapi kali ini,
Rani mencoba berpikir positif. Mungkin ini saatnya mereka mulai menerima dirinya kembali. Mungkin, kali ini, Tari akan mengundangnya tanpa pandang bulu. Dengan sedikit keraguan, Rani mengetik balasan, mengonfirmasi kehadirannya. Tapi ketika beberapa menit berlalu, pesan lain muncul, sebuah pesan pribadi dari Tari yang muncul di layar. "Maaf ya, Ran, aku baru baca balasanmu. Sebenarnya aku udah ngirim undangan ke kamu karena kebiasaan. Tapi aku rasa kamu harus tahu acara ini lebih bersifat khusus. Acaranya untuk orang-orang korporat dan sosialita. Jadi, aku rasa nggak cocok kalau kamu datang. Maaf banget, ya. Pesta ini bukan untuk yang kerja online gitu." Rani terdiam. Kata-kata itu menghantam jantungnya lebih keras daripada yang bisa dia bayangkan. Kalimat yang keluar begitu ringan dari mulut Tari, tapi tajamnya bagaikan belati yang menusuk tepat ke dalam hati. Semua yang ada di dalam dirinya, yang selama ini berusaha menjaga harga diri, mendadak runtuh seiring kata-kata itu terucap. Tidak cocok, tidak cukup baik, tidak punya tempat di dunia mereka yang selalu berbicara soal status, soal uang, soal jabatan yang mengkilap. Rani menarik napas panjang. Suasana di sekelilingnya terasa semakin sesak. Langit di luar jendela tampak lebih gelap, dan di dalam dirinya, perasaan malu dan sakit mulai menggerogoti. Jadi ini memang soal status ya, pikirnya dalam hati. Bukan soal pertemanan, bukan soal hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Kepala Rani terasa pening, bibirnya bergetar. Ia melemparkan ponsel ke atas sofa dan menundukkan kepalanya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekik di tenggorokannya. Mengingat kata-kata itu, seolah semua pengorbanan dan perjuangannya selama ini dianggap tidak berarti. Dia selalu mencoba untuk menunjukkan bahwa keluarganya cukup, bahwa mereka bahagia meskipun tidak hidup dalam kemewahan. Tapi bagi Tari, dan mungkin juga bagi orang-orang di sekitarnya, itu tidak cukup. Tidak cukup jika tidak punya jabatan bergengsi, tidak cukup jika suaminya tidak bekerja di perusahaan besar, tidak cukup jika mereka tidak tinggal di rumah yang luas dengan pemandangan indah dan mobil berkilau. Rani merasakan air mata yang mulai menggenang di matanya. Tidak ada kata-kata yang bisa membendung perasaan ini. Apa yang salah dengan kehidupannya? Apa yang salah dengan Dimas yang bekerja keras demi mereka berdua? Apa yang salah dengan mereka yang memilih untuk hidup dengan cara mereka sendiri, tanpa harus berpegang pada label-label sosial yang begitu sempit? Namun, meskipun hatinya hancur, ada sesuatu yang membara di dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, terhina, terpinggirkan, dipandang rendah. Ia tidak bisa membiarkan semua orang menganggapnya lebih rendah hanya karena pilihan hidupnya. Rani mengambil ponselnya kembali dan menatap layar yang menampilkan pesan Tari. Ia mengetik balasan dengan perlahan, memikirkan setiap kata yang akan dituliskan. "Tari, terima kasih atas undangannya. Aku mengerti kenapa kamu bilang begitu. Mungkin aku memang bukan bagian dari dunia yang kamu sebut corporate atau sosialita. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku bangga dengan hidupku. Aku bangga dengan apa yang aku dan Dimas bangun bersama, dan aku tidak butuh pengakuan dari siapapun, termasuk dari kamu." Rani menekan kirim. Setiap kata itu terasa seperti beban yang dilepaskan, namun juga memberi kekuatan yang baru. Sekali lagi, ponselnya berdering, kali ini dari Wulan yang mengirimkan emoji tertawa. Di bawahnya, terdapat pesan yang lebih panjang. "Jangan baper, Ran. Lo kan tahu Tari cuma bercanda. Tapi emang sih, acara itu kan buat orang-orang yang punya kehidupan lebih lah." Rani menatap pesan itu, air matanya kembali mengalir, tapi kali ini tidak karena rasa sakit yang sama. Air matanya mengalir karena dia tahu,
dia telah memilih jalan yang benar. Meski terasa berat, meski dunia di luar sana terus menghakimi, ia tahu bahwa dirinya tidak akan lagi terjerat dalam permainan yang tidak pernah ia pilih. Ia menatap ponselnya satu kali lagi. Sementara dunia terus berputar dengan cara mereka sendiri, Rani memutuskan untuk tetap berjalan dengan caranya, tanpa terpengaruh oleh kata-kata yang tak berarti itu. Setelah hari yang begitu melelahkan, dengan semua kata-kata tajam yang menyerang harga diri dan menggores luka yang dalam, Rani akhirnya pulang ke rumah. Ia berjalan masuk dengan langkah pelan, seakan beban di pundaknya terasa semakin berat. Begitu pintu rumah ditutup, suasana yang biasanya menenangkan malah terasa menyesakan. Naila sudah tidur, dan Dimas sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Rani melewatinya tanpa sepatah kata pun, berusaha menyembunyikan kekacauan emosional yang kini menguasainya. Ia menuju kamar mandi, menutup pintu dengan perlahan, dan membiarkan dirinya terbenam dalam keheningan. Di dalam kamar mandi yang remang-remang, Rani berdiri di depan cermin. Di sana, wajahnya yang sudah lelah memandang balik. Matanya yang biasanya cerah kini tampak suram. Ia mengusap wajahnya dengan tangan, mencoba menghapus jejak air mata yang mulai menetes. Tapi tak lama, tubuhnya terasa lemas, dan tanpa bisa ia tahan, air mata itu pun jatuh dengan bebas. Kenapa aku selalu dianggap kurang? Kenapa aku harus merasa salah karena tidak hidup seperti mereka? Pikirnya, tapi kata-kata itu tak bisa keluar. Ia hanya menangis, perlahan, dengan suara yang tertahan, berusaha tidak membuat suara terlalu keras agar tidak terdengar oleh siapapun. Di balik pintu kamar mandi, Dimas tiba-tiba muncul. Ia tak mengucapkan apa-apa, hanya memundurkan langkahnya dan berdiri di sana. Mungkin dia sudah tahu. Selama ini, Dimas selalu tahu saat ada yang mengganggu pikiran Rani. Tanpa berbicara, ia membuka pintu kamar mandi dengan hati-hati, kemudian mendekat ke Rani yang sedang berdiri dengan punggung tertunduk. Dengan lembut, Dimas mengelus rambut Rani, seperti yang sering ia lakukan saat mereka masih berpacaran, saat Rani merasa terpuruk dan kehilangan arah. Perlahan, ia menarik Rani untuk duduk di sisi bathtub. Rani menatap Dimas dengan tatapan kosong, seolah tak tahu bagaimana melanjutkan kata-kata. Dimas duduk di sampingnya, tetap memegangi rambut Rani dengan tangan yang penuh kasih. Ada keheningan yang panjang antara mereka, namun rasa nyaman dan tenang mulai menyelimuti Rani. Dimas tahu, Rani membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan, untuk merasa bahwa hidup mereka tidak tergantung pada penilaian orang lain. Akhirnya, Dimas membuka mulut, suaranya rendah namun penuh kehangatan. Kita nggak perlu validasi dari orang lain, Ran. Kita nggak perlu pengakuan dari siapapun. Waktu yang akan nunjukin semuanya. Kata-kata itu sederhana, namun begitu menenangkan. Seakan-akan, seluruh beban yang dipikul Rani mulai terasa ringan. Aku nggak pernah ngeluh, Ran. Aku tahu kita nggak hidup dalam dunia mereka, dan itu nggak masalah. Kita punya kehidupan kita sendiri, dan aku bangga sama itu. Rani menundukkan kepala, air matanya masih mengalir, namun kali ini terasa lebih melegakan. Setiap tetes air mata yang jatuh seolah melepaskan rasa sakit yang selama ini terpendam, seolah membersihkan hati yang kotor oleh kata-kata tajam dan hinaan yang ia terima. Ia merasakan tangan Dimas semakin erat di rambutnya, memberikan rasa aman yang tak ternilai. Tapi aku capek, Dim. Suara Rani terhenti, lalu ia menghembuskan napas berat. Capek dengan semuanya. Capek dengan orang-orang yang selalu menilai kami. Dimas menarik Rani lebih dekat ke pelukannya, memeluknya dengan lembut. Aku tahu, sayang. Tapi kita sudah melalui banyak hal bersama. Dan kita akan terus berjalan. Jangan biarkan mereka membuatmu ragu,
karena apa yang kita miliki jauh lebih berharga. Rani terdiam sejenak, merasakan kehangatan tubuh Dimas yang selalu menjadi tempat perlindungannya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Meskipun dunia luar mungkin terus memberi tekanan, di dalam pelukan ini, ia merasa kuat. "Kamu benar," jawab Rani pelan, matanya kini mulai mengering. "Kita punya satu sama lain. Itu lebih dari cukup." Dimas tersenyum, meski tanpa kata-kata yang banyak, ia tahu Rani sudah mulai merasa lebih baik. Terkadang, dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang bisa memahami tanpa perlu banyak berbicara. Seseorang yang akan tetap ada meski dunia menghakimi. Di luar kamar mandi, dunia mungkin tetap sama, terus memberikan cobaan dan hinaan. Namun, Rani tahu, selama ia dan Dimas bersama, mereka akan terus melawan dunia yang penuh dengan pandangan sempit itu, dan yang lebih penting lagi, mereka akan tetap berusaha membangun dunia mereka sendiri, jauh dari penilaian orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan mereka. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Rani sedang sibuk menyiapkan sarapan ketika suara dering ponsel Dimas memecah keheningan. Rani, yang tengah membalik telur di wajan, hanya melirik sekilas. Ponsel Dimas yang tergeletak di meja makan berdering lagi, lebih keras. Suaranya berbeda, seolah memanggil. Dengan rasa penasaran, Rani akhirnya mendekat dan memeriksa layar ponsel Dimas. Ada puluhan notifikasi yang muncul dalam hitungan detik. Sebagian besar adalah pesan dari teman-temannya di grup WhatsApp, dan beberapa komentar yang tampaknya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Salah satunya datang dari Wulan. "Gila Dimas. Channelnya meledak. Kok bisa sih tiba-tiba kolaborasi dengan artis terkenal? Apa yang terjadi?" Rani tertegun sejenak. Bingung. Rasa penasaran semakin menggigit. Dia membuka video yang baru saja diposting di channel YouTube Dimas. Sebuah video tutorial teknologi yang memukau, kali ini dengan artis besar yang berkolaborasi dengannya. Rani belum pernah melihat Dimas begitu bersemangat. Ternyata, kerja kerasnya selama bertahun-tahun untuk memperbaiki gadget, merakit komputer, dan berbagi pengetahuan lewat video-video tutorial itu akhirnya membuahkan hasil. Ketika video itu mulai diputar, Rani menyadari betapa profesionalnya Dimas. Artis besar yang ada dalam video itu adalah salah satu idola banyak orang, yang kini duduk bersama Dimas dan berkolaborasi dengan penuh kekompakan. Tidak hanya itu, video tersebut langsung menarik perhatian ribuan orang, ratusan ribu bahkan, dalam waktu kurang dari sehari. Rani melihat angka yang terus bergerak naik di bagian jumlah penonton. Itu bukan hanya video viral biasa. Itu adalah lompatan besar bagi Dimas, dan bagi mereka berdua. Di layar ponselnya, jumlah subscriber channel Dimas melonjak luar biasa, menembus angka 20 juta dalam hitungan hari. Rani masih terperangah, sulit untuk percaya. Apa ini nyata? Benarkah ini yang kita impikan selama ini? Tak lama, ponselnya kembali berdering. Kali ini, email masuk dengan subjek yang mencuri perhatiannya, tawaran kerjasama dari brand terkenal. Ternyata, brand-brand besar mulai menghubungi Dimas untuk menawarkan endorsement. Mereka melihat potensi besar pada kanal Dimas, dan dalam sekejap, Dimas menjadi salah satu konten creator yang paling dicari oleh merek-merek ternama. Rani meletakkan ponsel itu, terdiam sejenak. Semua yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya kini terwujud. Tiba-tiba, Dimas yang dulu dianggap hanya seorang pria yang bekerja dari rumah, kini menjadi sorotan utama. Dunia yang dulu menilai rendah kehidupannya berubah seketika. Dan Rani merasa sedikit bingung. Apa yang harus ia rasakan? Kebahagiaan? Syukur? Atau kecemasan? Beberapa hari kemudian,
Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop besar yang sudah tampak seperti hadiah yang istimewa. Rani memandang Dimas dengan penasaran, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dengan senyum lebar, Dimas menyodorkan amplop itu kepadanya. "Ran, ini untukmu," katanya. "Aku tahu, ini belum cukup. Tapi aku ingin kita punya tempat yang lebih baik, yang nyaman untuk kita." Rani membuka amplop itu, dan matanya langsung tertuju pada gambar rumah besar yang dicetak di atas kertas. Itu adalah sebuah rumah mewah yang terletak di kawasan elit, lengkap dengan kolam renang dan taman luas. Di bagian bawah, ada tulisan yang membuat Rani terkejut, atas nama Rani. "Dimas, ini?" Rani terperanjat. "Kamu beli rumah ini untuk kita?" Dimas mengangguk dengan tenang, matanya bersinar penuh kebahagiaan. "Aku ingin kamu tahu, Ran, kamu selalu ada untuk aku, dan ini saatnya aku memberikan yang terbaik untukmu. Ini rumah kita sekarang. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang apapun." Air mata Rani mulai mengalir perlahan. Ia terharu, bukan hanya karena hadiah ini, tapi karena semua yang telah mereka lalui bersama. Ia teringat betapa mereka dulu harus berjuang keras dengan segala keterbatasan. Betapa ia dan Dimas harus berkorban dan berusaha lebih keras hanya untuk bisa bertahan. Dan sekarang, semuanya berubah begitu cepat. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Dim," kata Rani dengan suara yang sedikit bergetar. "Kita pernah merasa begitu kecil, begitu tidak berarti di mata orang lain. Tapi sekarang, dunia melihat kita. Melihat kamu. Aku nggak pernah membayangkan ini semua." Dimas memeluk Rani, menyeka air mata yang jatuh di pipinya. "Kita pantas mendapatkannya, Ran. Semua ini bukan hanya tentang uang atau kesuksesan, tapi tentang kita berdua. Kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Waktu akan selalu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan ini hanya awal." Rani merasa seolah-olah dunia yang selama ini mengejek dan menghinanya sekarang berubah. Tidak hanya dunia luar, tetapi dirinya sendiri. Ia kini melihat Dimas dengan cara yang berbeda. Pria yang dulu sederhana, namun dengan keberanian dan tekad yang luar biasa, berhasil membuktikan dirinya di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan senyum lebar, Dimas memandang Rani, tangan mereka saling menggenggam erat. "Sekarang, kita mulai dari sini, Ran. Mulai perjalanan kita yang baru." Namun, meskipun kebahagiaan itu begitu jelas terasa, Rani tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Ini hanyalah awal dari cerita yang baru. Dengan rumah mewah dan segala perubahan besar dalam hidup mereka, tantangan baru pasti akan datang. Tapi kali ini, mereka sudah siap menghadapinya bersama, seperti yang selalu mereka lakukan. Setahun berlalu sejak kehidupan Rani dan Dimas berubah begitu dramatis. Semua yang dulu terasa jauh dari jangkauan kini menjadi kenyataan. Rumah mewah, mobil besar, kesuksesan Dimas yang kini dikenal luas, dan dunia yang sebelumnya menilai mereka rendah, kini tampak berbalik arah. Namun, meskipun perubahan itu terasa manis, Rani tetap tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu, terutama ketika sebuah undangan reuni kampus datang menghampirinya. Pada awalnya, Rani merasa ragu. Reuni kampus itu akan diadakan di sebuah hotel bintang 5 yang megah, dan semua teman-teman lama, yang dulu meremehkannya, pasti akan datang. Rani tahu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa hidupnya kini jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Tapi, di sisi lain, ia juga takut akan penilaian mereka yang masih terjebak dalam pandangan lama. Dimas melihat kebimbangan di wajah Rani. "Kamu pasti bisa, Ran. Ini saatnya kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya."
Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Dimas tersenyum, memberikan keyakinan yang dibutuhkan Rani. Malam itu, ketika waktu untuk berangkat tiba, Rani mengenakan gaun malam berwarna merah marun, rancangan seorang desainer ternama. Gaun itu mengalir dengan anggun, membuatnya tampak berbeda dari yang dulu, dari Rani yang dulu datang ke acara dengan pakaian sederhana dan rasa tidak percaya diri yang menempel. Wajahnya kini dihiasi riasan yang sempurna, rambutnya tertata rapi, menambah aura elegan yang memancar. Mobil Alphard hitam mengkilap menunggu di depan rumah mereka. Sopir pribadi yang mereka sewa membuka pintu, dan Rani melangkah keluar dari rumah mereka yang luas, yang dulu hanya sekadar impian. Selama perjalanan menuju hotel, hatinya berdebar, tak hanya karena ketegangan, tetapi juga perasaan campur aduk, bahagia dengan segala pencapaian, namun ragu akan bagaimana dirinya dipandang oleh orang-orang yang sudah lama tidak ia temui. Ketika mereka tiba di hotel, Rani terkejut melihat kemegahan tempat itu. Hotel bintang 5 yang dihiasi lampu-lampu gemerlap dan karpet merah yang mengarah ke pintu utama, memberikan kesan seolah-olah ini adalah sebuah acara kelas atas yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Rani menelan ludah, merasa tidak percaya bahwa ia kini menjadi bagian dari dunia ini. Di dalam, suasana penuh dengan tawa dan obrolan yang riuh. Semua orang mengenakan pakaian formal yang mewah, dan hampir semua orang tampak terkesan dengan penampilan mereka. Wulan, Tari, Desi, semua teman-teman lama yang pernah menghina Rani, berkumpul di sudut ruangan, terlihat sedang berbicara dengan penuh percaya diri. Mereka mengenakan gaun dan setelan jas yang begitu berkelas, seolah sudah menjadi bagian dari dunia yang selalu mereka impikan. Rani berjalan melewati mereka, merasakan mata-mata yang memandang dengan rasa penasaran, mungkin juga dengan rasa heran. Namun, kali ini, Rani tidak merasa terintimidasi. Ia tahu, ini adalah momen untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang, bukan siapa yang dulu mereka kenal. Tari, yang tidak menyadari kedatangan Rani, tiba-tiba menoleh dan terkejut melihatnya. Rani, suaranya terdengar sedikit terkejut. Ia menatap Rani dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencoba mencari tahu apa yang berbeda. Wah, Ran, kamu kelihatan beda banget. Gaun kamu keren banget, ujar Tari, namun ada sedikit nada yang terasa agak terpaksa. Ia tampaknya bingung bagaimana harus bereaksi dengan penampilan Rani yang jauh lebih mewah dari yang ia harapkan. Wulan, yang berdiri di samping Tari, juga menatapnya dengan mata yang sedikit terbelalak. Gila, Ran. Ini benar-benar kamu, katanya. Suara itu lebih terdengar kagum, meskipun ada sedikit nada sarkastik yang tak bisa disembunyikan. Rani tersenyum tipis. Ya, ini aku. Ia tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Desi, yang berada di seberang ruangan, berjalan mendekat dengan senyum lebar, namun dengan tatapan yang sulit untuk dibaca. Kamu kelihatan luar biasa, Ran, kata Desi, meskipun ada suara itu terdengar sedikit canggung. Seolah-olah ia kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa Rani, yang dulu dianggap remeh, kini tampil begitu memukau. Rani hanya mengangguk, kemudian beralih kepada mereka. Terima kasih. Dalam hatinya, ia merasa lega. Tidak ada lagi ketakutan atau perasaan tidak dihargai seperti dulu. Malam ini, ia tidak hanya hadir di tengah-tengah orang-orang yang dulu meremehkannya, tetapi juga dengan keyakinan penuh bahwa dirinya sekarang telah berhasil mencapai sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi ekspektasi mereka. Dimas, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, berjalan menghampirinya. Ia tersenyum dengan bangga, melihat Rani yang kini tampak begitu percaya diri. Kamu hebat, Ran, bisiknya, menyentuh pundaknya dengan lembut. Aku bangga denganmu.
Rani membalas senyumannya. Terima kasih, Dim. Ini bukan hanya tentang penampilan, tapi lebih pada bagaimana kita bisa tetap jadi diri sendiri, meskipun dunia menghakimi kita. Malam itu, reuni kampus itu terasa berbeda. Rani tidak lagi menjadi Rani yang dulu, yang selalu merasa tak cukup. Malam itu, ia merasa seperti bintang yang bersinar di tengah keramaian, dan meskipun orang-orang yang dulu menghakimi dan mengecilkan hatinya berada di sekelilingnya, Rani tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka. Hari itu, Rani datang ke acara reuni dengan langkah mantap, mengenakan gaun yang lebih mewah dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, kejutan yang lebih besar datang ketika ia melangkah masuk ke ruang acara dan bergabung dengan para tamu yang sudah hadir di Hotel Bintang 5 yang megah itu. Sungguh, dunia yang dulu mereka kenal begitu sempit, penuh dengan penilaian, kini terasa begitu besar. Dan Rani sudah siap untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Sementara itu, di sudut ruangan, geng arisan yang dulu sering menilai rendah Rani dan Dimas, kini terdiam sesaat saat melihat sosok Rani yang begitu anggun dan percaya diri. Wulan, Tari, Desi, dan beberapa anggota geng lainnya yang sedang mengobrol di sebuah meja, tiba-tiba terdiam dan menatap Rani yang melangkah dengan tenang menuju area VIP. "Dia siapa tuh?" bisik Wulan pelan, matanya tak lepas dari sosok Rani yang tampak begitu anggun. Kayak istri pejabat banget. Nada suaranya terdengar sedikit terkejut, seolah-olah ia masih mencoba mencerna siapa perempuan yang kini berjalan begitu percaya diri di antara para tamu kehormatan. Tari, yang duduk di samping Wulan, hanya bisa melongo. Ia memandangi Rani yang sedang berinteraksi dengan tamu-tamu VIP lainnya, berbicara dengan percaya diri, dan sesekali tertawa dengan penuh kehangatan. Untuk pertama kalinya, Tari merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Itu Rani kan? Suaranya tergetar, tidak percaya. Apa dia benar-benar masuk ke kursi VIP? Desi, yang ikut memperhatikan, mencoba menahan tawa kecut. Gila, Ran. Dia nggak cuma datang pakai gaun mahal, tapi dia juga duduk di kursi yang biasanya cuma buat orang-orang penting. Ini nggak masuk akal. Wulan, yang masih kebingungan, mencoba mengatur napas. Pantas aja, dari dulu dia kayaknya cuma sembunyi-sembunyi. Nggak nyangka, loh, gini aja, tiba-tiba muncul dengan dunia yang benar-benar berbeda. Di sudut lain, Rani tengah duduk di kursi VIP dengan Dimas, bersama beberapa tamu kehormatan yang jelas-jelas lebih dikenal di dunia bisnis dan sosial. Kehadiran Rani dan Dimas di tengah mereka, duduk dengan begitu santai, seakan-akan mereka sudah terbiasa berada di tengah dunia yang dulu tak terjangkau itu, tak bisa diabaikan oleh siapapun. Rani tersenyum saat berbicara dengan beberapa pengusaha ternama, memperlihatkan betapa nyaman dirinya dengan keadaan barunya. Tari yang tadi mengernyitkan dahi, kini terdiam. Matanya tidak bisa lepas dari sosok Rani yang duduk dengan anggun di kursi yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berpengaruh. Gila, Ran. Kenapa kita nggak pernah tahu kalau dia bisa jadi sekuat ini? Tanyanya pada dirinya sendiri, suara terkejut itu hampir terdengar seperti bisikan. Wulan, yang masih terperangah, menambahkan, dulu, dia cuma ibu rumah tangga biasa, kan? Sekarang, dia di mana-mana. Coba deh, dia pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu. Kayaknya nggak cuma Dimas yang beruntung. Namun, kata-kata mereka tak cukup untuk menutupi perasaan tercengang yang menguasai mereka. Setiap detik yang berlalu seakan memperlihatkan kesenjangan yang semakin jelas antara mereka dan Rani. Dulu, mereka yang sering menjadikan Rani bahan ledekan, kini malah terperangkap dalam rasa malu dan kebingungan yang tak bisa diungkapkan. Mereka mulai merasakan betapa besar perbedaan yang ada,
dan betapa mereka telah meremehkan seseorang yang kini tampil begitu memukau dan penuh percaya diri. Tari, yang sebelumnya sering membuat komentar sarkastik tentang Rani, kini hanya bisa menunduk. Aduh, gue bener-bener gak tahu mau ngomong apa. Dia udah jauh banget. Katanya pelan, seolah tak berani menatap ke arah Rani yang kini tampak begitu bahagia dan sukses. Rani, yang menyadari kehadiran geng arisan tersebut, merasa sedikit tersenyum di dalam hati. Semua kebencian, sindiran, dan hinaan yang dulu dilontarkan kepada dirinya kini terasa seperti angin berlalu. Dimas, yang selalu berada di sisi Rani, tersenyum bangga, melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada mereka berdua, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini masih jauh. Kita sudah sampai di sini, Ran, kata Dimas pelan, merangkul bahu Rani dengan penuh kasih. Semua yang kita dapatkan ini adalah hasil dari kerja keras kita, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Rani menatap Dimas, merasa lebih yakin dari sebelumnya. Iya, Dim. Semua ini bukan hanya tentang apa yang kita pakai atau di mana kita duduk. Ini tentang kita berdua yang tidak pernah menyerah, meskipun mereka meremehkan kita dulu. Rani tersenyum lebar, matanya bersinar. Dan malam ini, kita hanya ingin menikmati hidup kita, tanpa peduli apa kata mereka. Sementara itu, Wulan dan Tari hanya bisa menatap dengan rasa kagum yang sulit disembunyikan. Mereka tahu, mereka sudah terlewat jauh untuk bisa mengejar Rani sekarang. Acara reuni kampus semakin memasuki puncaknya. Setiap tamu mulai menikmati hidangan lezat dan berbincang dengan sesama kolega. Namun Rani, yang duduk di kursi VIP, tahu bahwa sebuah kejutan besar sedang menunggu. Ia duduk dengan tenang di sebelah Dimas, yang seolah tidak terpengaruh dengan keramaian di sekitarnya. Meskipun begitu, Rani merasakan ada ketegangan yang mulai terbangun di udara, seiring semakin dekatnya giliran mereka untuk diperkenalkan secara resmi oleh MC. Sebelum acara berlanjut, MC yang berdiri di depan mikrofon mengumumkan dengan suara yang tegas. Dan sekarang, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu tamu kehormatan malam ini. Seorang yang telah mengukir namanya di dunia digital Indonesia, seorang pengusaha sukses yang memiliki startup edukasi teknologi yang berkembang pesat, dan tentunya, seorang yang telah menginspirasi banyak orang dalam perjalanan karirnya. Tari, Wulan, Desi, dan geng arisan lainnya, yang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terdiam, semua mata mereka tertuju pada MC yang terus berbicara. Mari kita sambut bersama, Dimas, top Indonesian YouTuber, pebisnis digital sukses, dan pendiri startup edukasi teknologi, yang saat ini memiliki lebih dari 20 juta subscriber di channel YouTube-nya. Seru MC dengan penuh semangat. Dimas berdiri dari kursinya dengan senyum rendah hati, memberi penghormatan singkat, dan melambaikan tangan ke arah tamu undangan. Namun, yang paling menarik perhatian adalah ekspresi yang muncul di wajah geng arisan yang terdiam sesaat. Dimas? Wulan melongo, hampir tak percaya. Itu suaminya Rani? Tanyanya pelan, masih belum bisa mencerna informasi yang baru saja didengar. Tari yang sudah mulai terpaku sejak awal, menoleh dengan ekspresi terkejut. Gila, seriusan? Suaminya yang dulu katanya nganggur itu? Bisikannya hampir terputus. Terkejut dengan fakta yang baru saja terungkap. Ia memandang Dimas dengan mata terbelalak, merasa sangat bingung dan tercengang. Desi, yang duduk di sebelah mereka, hampir tidak bisa menahan tawa, meskipun ia berusaha sekeras mungkin untuk tetap tenang. Gila, Ran. Ngomong-ngomong soal nganggur, ternyata suaminya itu bukan sembarangan. Kita yang dulu nggak tahu apa-apa, sekarang malah ketinggalan jauh banget. Desi tertawa kecut, namun di balik tawanya itu ada rasa malu yang tak terbantahkan. Rani yang berada di tempat duduk VIP,
merasakan seluruh perhatian kini berfokus padanya. Ia tahu, momen ini adalah titik balik. Dulu, ia selalu terpinggirkan, dihina dan dianggap remeh hanya karena memilih untuk mengikuti jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun malam ini, suaminya, Dimas, yang dulu dianggap hanya sebagai pria, nganggur, yang bekerja dari rumah, kini menjadi pusat perhatian dan pengakuan. Nggak nyangka, ya? Suaminya Dimas yang dulu kita anggap biasa-biasa aja, sekarang malah dikenal banyak orang. Sampai jadi YouTuber terkenal dan pebisnis sukses. Kata Wulan dengan suara pelan, yang lebih terdengar seperti pengakuan pada dirinya sendiri tentang betapa besar perubahan yang terjadi. Rani, yang duduk dengan kepala tegak, tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa pada mereka yang dulu meremehkan Dimas dan dirinya. Rani hanya melirik Dimas, yang kini tengah berdiri di depan audiens, berbicara dengan percaya diri tentang pencapaiannya di dunia digital, dan betapa startup edukasi yang dibangunnya telah membantu banyak orang di Indonesia untuk memperoleh akses lebih luas terhadap teknologi. Dimas berbicara dengan penuh semangat, "Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah masa depan. Teknologi adalah alat yang bisa membawa perubahan nyata. Itulah sebabnya saya dan tim saya bekerja keras untuk mengembangkan platform ini, untuk membuka peluang bagi siapa saja yang ingin belajar dan berkembang." Rani tersenyum melihat Dimas yang begitu berbicara dengan penuh keyakinan. Ia tahu, saat ini mereka sedang berdiri di titik yang sangat berbeda dengan dulu. Di antara semua sorakan dan tepuk tangan, Rani merasakan kebanggaan yang luar biasa. Namun, bagi Tari, Wulan, dan Desi, kenyataan ini terlalu sulit untuk diterima. Mereka yang dulu sering mengejek Rani dan Dimas, yang meremehkan kemampuan mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah salah menilai. Semua komentar mereka tentang suami nganggur, istri yang hanya mengandalkan penampilan, kini terasa sangat memalukan. Rani, yang dulu dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, kini duduk berdampingan dengan orang-orang besar di dunia bisnis dan teknologi. "Astaga, gue nggak tahu harus ngomong apa," kata Tari, hampir berbisik, mencoba menahan rasa malu yang muncul di dalam dirinya. Desi yang mencoba menutupi kecanggungan, hanya bisa tertawa canggung. "Ya, gitu deh, Ran. Hidup tuh nggak bisa diprediksi." Rani tetap tenang. Ia tidak terganggu dengan bisik-bisik yang datang dari sekitar. Malam itu, ia tahu satu hal. Kemenangan tidak selalu datang dari pengakuan orang lain, tapi dari kemampuan untuk tetap berjalan maju meskipun dunia meremehkan kita. Beberapa bulan setelah reuni yang menghebohkan itu, hidup Tari, Wulan, dan Desi mulai terjerat dalam kesulitan yang tak terduga. Mungkin mereka dulu tertawa dan meremehkan Rani, tapi kini, karma dengan cara yang sangat nyata datang menimpa mereka, satu persatu. Tari, yang dulu sering mengolok-olok Rani tentang suaminya yang disebut nganggur, kini tengah terjerat dalam permasalahan rumah tangga yang rumit. Suaminya, yang selama ini tampak sempurna di mata banyak orang, ternyata menyimpan rahasia besar. Ia terlibat dalam hubungan gelap dengan sekretaris muda di kantornya. Berita tentang perselingkuhan ini pun cepat menyebar, memalukan Tari di hadapan teman-temannya dan publik. Saat dia berusaha menghadapinya, perasaan marah dan kecewa menguasai dirinya. Namun, yang lebih mengiris hati adalah ketika suaminya melayangkan gugatan cerai padanya. Tari merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Dulu, ia sering merasa lebih unggul dibanding Rani, dengan suami yang dianggap sukses dan kehidupannya yang tampak sempurna. Tapi sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa segala yang tampak indah itu hanya lapisan luar yang rapuh. Tanpa bisa menahan air matanya, Tari menelepon Rani, berharap mendapatkan sedikit penghiburan. "Ran, gue nggak tahu harus gimana lagi.
Dia selingkuh dengan sekretarisnya. Suara Tari terdengar terputus-putus di ujung telepon. Gue bakal digugat cerai. Rani mendengarkan dengan tenang, tak ada rasa senang atau dendam dalam suaranya. Tari, maaf. Aku nggak bisa bilang banyak. Tapi aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian. Ucapan itu terasa jujur. Meskipun hati Rani tahu bahwa ini adalah karma yang datang untuk Tari setelah semua hinaan yang pernah ia terima. Tak lama setelah itu, kabar buruk juga datang untuk Wulan. Rumah besar yang selama ini dia banggakan, yang selalu jadi bahan kebanggaan saat berbicara tentang status sosial, harus dijual dengan harga murah. Suaminya terjerat dalam kasus korupsi besar, dan harta mereka terancam disita sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Wulan yang dulu selalu memamerkan kekayaannya, kini terpaksa menanggung malu di hadapan teman-temannya. Semua yang ia banggakan, semua yang dulu membuatnya merasa lebih dari orang lain, kini terancam hilang begitu saja. Gue nggak percaya ini semua bisa terjadi, ujar Wulan sambil memandang rumah besar mereka yang mulai kosong. Semua yang gue punya sekarang hilang, karena dia. Wulan berbicara dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang begitu dalam. Ia menatap suaminya yang kini harus berurusan dengan hukum, dan merasakan betapa tak berdayanya dirinya. Desi, yang selalu memamerkan gaya hidup mewah dan terlihat begitu percaya diri, kini merasakan dampak dari pilihan buruk yang ia buat di masa lalu. Suaminya yang selalu tampak sukses, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ternyata, dia membawa serta utang yang begitu besar, utang yang begitu mengikat, dan pergi ke luar negeri tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Desi yang dulunya sering menertawakan Rani karena kehidupan sederhana mereka, kini mendapati dirinya dalam keputusasaan. Rumahnya hampir disita, dan ia hanya bisa menatap kosong. Dia ninggalin gue, Ran. Desi menangis saat berbicara di telepon dengan Rani. Semua utang ini, gue nggak tahu harus gimana. Gue udah nggak punya apa-apa lagi. Tangisannya terdengar begitu tulus, seakan seluruh dunia runtuh di depannya. Rani mendengar dengan hati yang penuh empati. Desi, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku harap kamu bisa kuat dan melalui ini. Meskipun kata-katanya sederhana, ada kehangatan yang menyertai setiap kalimat yang keluar dari mulut Rani. Karma memang datang dengan cara yang tidak terduga. Dulu, mereka yang meremehkan Rani dan Dimas, yang menganggap kehidupan mereka penuh dengan kekurangan, kini merasakan sendiri pahitnya kenyataan. Mereka yang dulu begitu membanggakan status sosial dan kekayaan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa besar rumah yang kita miliki, atau seberapa banyak harta yang kita peroleh. Saat berita tentang kesulitan mereka mulai tersebar, Rani tak merasa perlu untuk berbicara lebih banyak. Dia tahu bahwa hidup sudah mengajarkan semua orang yang meremehkan dirinya untuk belajar dari pengalaman mereka. Dimas, yang selalu mendukung Rani, merasa bangga melihat istrinya yang semakin kuat. Mereka sudah jauh lebih bahagia dengan kehidupan yang mereka pilih, meskipun tanpa sorotan media atau status sosial tinggi. Kita nggak butuh validasi dari orang lain, Ran, kata Dimas sambil menggenggam tangan Rani, memandangnya dengan penuh cinta. Kita punya satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup. Rani hanya tersenyum, merasa damai dengan dirinya sendiri. Dia tahu, inilah saatnya untuk melepaskan masa lalu dan membiarkan orang-orang di sekitarnya belajar dari perjalanan yang telah dilaluinya. Karma, pada akhirnya, akan selalu memberikan pelajaran yang tak terelakkan. Sore itu, udara di kafe bergaya minimalis modern itu terasa sunyi meskipun ramai. Rani duduk anggun di sudut ruang, mengenakan blus putih gading dan celana kulot krem. Riasannya sederhana namun berkelas,
membingkai wajah yang kini tampak jauh lebih tegas dan dewasa dibandingkan beberapa tahun lalu. Ia sedang menunggu seseorang. Atau beberapa orang. Tak lama, pintu terbuka. Tari, Wulan, dan Desi masuk dengan langkah yang tak seanggun biasanya. Ada kecanggungan dalam setiap gerakan mereka. Tidak ada tas branded mencolok di tangan mereka kali ini, tidak juga tawa-tawa nyaring yang dulu selalu mengiringi kedatangan mereka. Kini, yang ada hanya senyum tipis yang dipaksakan, dan tatapan mata yang berusaha menyembunyikan kekalutan. "Rani," sapa Desi dengan suara pelan saat mereka tiba di mejanya. Rani berdiri dengan anggun, memberi pelukan singkat. Ia menyambut mereka dengan sopan, tapi tak berlebihan. Ia tahu ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Setelah pesanan datang dan keheningan beberapa menit menyelimuti, Tari memberanikan diri memulai. "Ran, aku tahu kita mungkin gak pantas ketemu kamu dalam keadaan kayak gini," katanya pelan, menunduk. "Tapi hidup kami sekarang bukan kayak dulu lagi." Wulan menimpali dengan suara getir, "Aku udah gak tinggal di rumah lama. Lagi usaha kecil-kecilan di rumah kontrakan. Tapi jujur aja, Ran, susah." Desi mengambil napas panjang, kemudian berkata dengan nada setengah memohon, "Aku nggak tahu harus gimana. Semua koneksi udah nutup pintu buat aku. Suamiku kabur bawa utang, Ran. Aku butuh kerja." Suasana meja mendadak sunyi. Mereka semua menatap Rani. Tak ada lagi nada superior. Tak ada sindiran. Hanya tatapan meminta. Hanya wajah-wajah yang dulu selalu meremehkan, kini penuh harap. Rani mengangkat wajahnya perlahan, menatap satu persatu wanita di hadapannya. Matanya lembut, namun dalam. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia bukan lagi Rani yang dulu. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, Rani berkata, "Kalian datang padaku, minta tolong. Tapi aku masih ingat betul saat aku datang ke arisan pakai baju sederhana, kalian tertawa. Saat aku bawa Dimas, kalian menyindir. Saat anakku nggak sekolah internasional, kalian bilang, kasihan. Dulu kalian malu punya teman kayak aku." Ketiga wanita itu tertunduk, tidak mampu membalas sepatah kata pun. Rani melanjutkan, "Sekarang, kalian datang dan yang kalian malu bukan aku, tapi diri kalian sendiri." Kalimat itu keluar pelan, namun menghujam dalam. Tak ada nada marah, hanya kejujuran yang tak bisa dibantah. Desi menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. "Kami salah, Ran, kami semua salah," gumamnya, lirih seperti pengakuan dosa. Rani menghela napas, lalu berkata dengan lebih tenang, "Aku bukan orang pendendam. Kalau kalian butuh bantuan, aku akan bantu. Tapi bukan karena kalian teman lama. Aku bantu karena aku tahu, rasanya jadi orang yang diremehkan." Tari akhirnya menangis pelan. Tangis yang bukan lagi dari rasa malu, tapi dari kesadaran bahwa dunia telah berputar. Dan kini, mereka berada di sisi yang dulu mereka hina. Rani mengambil kartu nama dari dompetnya, meletakkannya di atas meja. "Hubungi nomor di situ. Ada posisi admin digital di startup Dimas. Kalian bisa daftar seperti pelamar lain. Tapi kalau kalian menganggap itu di bawah standar kalian, ya sudah. Mungkin ini belum waktunya kalian berubah." Kemudian ia berdiri, mengambil tasnya dengan anggun. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar dan berkata, "Kadang, hidup ngasih pelajaran dengan cara yang keras. Tapi syukurlah, kalian masih cukup beruntung bisa belajar sebelum semuanya terlambat." Rani melangkah pergi, meninggalkan ketiga wanita itu yang terdiam, menatap kartu nama yang tergeletak di atas meja. Tak ada kata-kata lagi.
Hanya rasa sesak yang menggantung di udara. Mereka pernah tertawa atas penderitaan orang lain. Kini mereka menunduk dalam diam atas kebaikan yang tak pernah mereka beri. Dan entah mengapa, itu jauh lebih menyakitkan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul. Dimas duduk di studio kecilnya, ruangan yang dulu sempit dan panas, tapi kini telah disulap menjadi tempat kerja profesional. Kedap suara, pencahayaan studio lengkap, dan rak berisi penghargaan dari berbagai platform digital. Wajahnya tenang di depan kamera, tapi dalam matanya ada kilat ketegasan. Ia menatap lensa seakan sedang berbicara dengan satu orang, dirinya yang dulu diremehkan, dan mereka yang dulu meremehkan. Hai, saya Dimas. Dulu saya tukang servis laptop keliling. Pernah dianggap pengangguran. Pernah disindir karena kerja dari rumah, pakai sarung, sambil jagain anak. Ucapnya, suaranya tenang namun bergetar oleh emosi yang ditahan. Saya tahu rasanya dihina, dianggap tidak punya masa depan. Cuma karena pekerjaan saya nggak kelihatan keren. Tapi hari ini saya mau bilang satu hal penting, jangan pernah remehkan profesi orang lain. Musik latar lembut mulai mengalun, mengiringi cuplikan-cuplikan masa lalu, foto Dimas saat masih bekerja di ruang kecil, tangannya kotor karena membongkar komputer, saat ia mengambil gambar dengan kamera pinjaman, ketika ia membuat konten sambil menjaga Naila yang tidur di kursi kecil. Yang kerja dari rumah belum tentu pengangguran. Yang tidak pakai dasi, bukan berarti tidak berkelas. Ukuran kesuksesan bukan dari kantor besar atau jabatan tinggi, tapi dari nilai yang kita beri ke orang lain. Cuplikan berikutnya memperlihatkan kanal YouTube-nya yang kini menyentuh 20 juta subscriber, kolaborasi dengan artis nasional, penggalan video edukasi teknologi untuk anak muda, dan potongan wawancaranya di stasiun televisi ternama. Lalu layar menampilkan rumah baru mereka, mewah namun hangat, dengan taman kecil tempat Naila bermain bersama anjing peliharaan mereka. Hari ini, saya bisa beli rumah untuk istri saya. Bisa ngasih pendidikan terbaik buat anak saya. Bukan karena saya lebih hebat, tapi karena saya terus jalan, meski dunia meremehkan. Ia menutup videonya dengan kata-kata yang menghujam. Jangan tertipu dasi dan jas. Kadang, pencitraan lebih mahal dari kerja keras. Dan kadang, orang yang diam-diam kerja di rumah justru sedang membangun masa depan yang luar biasa. Klik. Kamera mati. Tapi dampaknya baru saja dimulai. Video itu diunggah malam harinya. Dalam waktu 24 jam, videonya menjadi viral di seluruh platform. Judulnya yang tajam dan relatable langsung menyedot perhatian. Dasi tak selalu menandakan sukses. Cerita pria yang diremehkan tapi bangkit. Komentar mulai membanjiri. Gue jadi inget omongan temen gue, yang kerja di rumah katanya pengangguran. Padahal gajinya ngalahin orang kantor. Respect banget, Bang Dimas. Terima kasih udah wakilin kami yang kerja remote dan sering diremehkan. Yang dulu ngeledek elu, sekarang nonton elu sambil nyesel. Karma works. Bahkan beberapa influencer ikut membagikan video tersebut dengan caption tajam. Salah satunya menulis, "Hidup bukan tentang pamer gaya, tapi tentang bertahan saat semua meremehkan." Di balik layar ponselnya, Tari menonton video itu sambil menggigit bibir. Matanya panas, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi juga karena ia sadar. Ia adalah tokoh antagonis dalam kisah inspiratif itu. Begitu pula Desi dan Wulan. Tak ada nama mereka disebut. Tapi semua netizen seperti tahu siapa yang dimaksud. Mereka dulu tertawa, kini mereka diam. Dan di tempat lain, Rani menonton video itu sambil menggenggam tangan Dimas. Matanya berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, tapi karena haru dan bangga. Makasih ya, Mas, udah gak pernah ngerasa minder jadi diri sendiri.
Dimas mencium kening Rani dengan lembut. Aku yang harusnya bilang makasih. Karena kamu tetap berdiri di sampingku, bahkan saat kita berdiri di titik terendah. Hari itu, video itu bukan sekadar viral, tapi menjadi simbol. Sebuah pelajaran besar bahwa tak ada profesi yang pantas diremehkan. Dan bahwa harga diri tidak ditentukan dari seberapa keras kita berteriak soal pencapaian, tapi dari seberapa teguh kita berdiri saat tidak ada yang percaya pada kita. Angin sore menyapu lembut dedaunan yang bergoyang di taman kecil rumah megah bergaya modern tropis itu. Di balkon lantai 2, Rani berdiri tenang. Gaun panjang berwarna biru lembut membalut tubuhnya yang kini tampak semakin anggun. Di tangannya, secangkir teh melati mengepul perlahan, menemani tatapannya yang mengarah pada langit yang mulai berubah jingga keemasan. Di bawah, terdengar tawa anak-anak. Beberapa mengenakan seragam sederhana, duduk bersila di atas rumput hijau. Di depan mereka, Dimas sedang berdiri di papan tulis digital, menjelaskan dasar-dasar coding dengan penuh semangat. Yayasan Cahaya Digital Indonesia, begitu nama tempat itu. Sebuah ruang harapan yang dibangun Rani dan Dimas dari hasil kerja keras dan luka masa lalu yang tak ingin diwariskan pada generasi berikutnya. Di yayasan ini, anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapat akses belajar teknologi, literasi digital, bahkan bahasa asing, gratis. Biar mereka punya kesempatan yang gak pernah kita dapat dulu, ujar Dimas suatu hari. Dan Rani hanya menjawab dengan pelukan diam yang mengerti lebih dari 1000 kata. Sementara itu, di tempat lain, Tari, Wulan, dan Desi duduk di sofa rumah kontrakan, masing-masing menatap layar ponsel yang menampilkan berita viral. Pasangan inspiratif, Dimas Rani bangun yayasan pendidikan gratis untuk anak kurang mampu. Di bawahnya, video menampilkan potongan wajah anak-anak yang tertawa, belajar, menggambar robot, dan menjelajah dunia melalui layar laptop bekas yang diperbaiki Dimas sendiri. Komentar netizen membanjiri. Salut sama mereka. Dulu dihina, sekarang malah jadi penolong. Ini baru kelas. Diam, kerja, bantu sesama. Tari menelan ludah. Tangannya menggenggam ponsel erat, seolah bisa menghentikan waktu. Wulan menatap kosong, sedangkan Desi mengalihkan pandangan, merasa perih dengan ironi yang membentur batinnya. Dulu mereka tertawa bersama menghina, kini mereka terdiam bersama menyesal. Rani menarik napas panjang. Matanya menyapu langit sore yang perlahan berubah ungu, lalu menatap Dimas yang kini menggendong seorang anak kecil dari peserta kelas itu. Ia menyesap tehnya perlahan, lalu berbisik pelan, bukan untuk didengar siapapun, tapi cukup untuk dirinya sendiri. Kesabaran ternyata mahal harganya. Ia tersenyum tipis, matanya sedikit berkaca. Tapi karma jauh lebih mahal lagi. Dan di saat itulah, angin berhembus lebih hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena semesta, akhirnya berpihak pada yang benar-benar tulus berjalan, meski sempat terseok. Akhir yang bukan sekadar balas dendam, tapi sebuah pembuktian bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Cerita ini bukan hanya tentang balas dendam yang manis, tetapi tentang pembuktian tanpa harus membalas dengan luka yang sama. Rani dan Dimas adalah simbol dari mereka yang kerap diremehkan, diabaikan, bahkan dijadikan bahan hinaan, hanya karena tidak mengikuti standar glamor yang dikonstruksi oleh masyarakat sosialita. Namun dari setiap penghinaan, mereka tidak menjawab dengan amarah, tidak membalas dengan caci. Mereka memilih diam, bekerja, bertahan, dan terus berjalan. Dan dari diam itulah lahir kekuatan. Pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan remehkan siapapun berdasarkan penampilan atau profesinya. Orang yang tampak sederhana hari ini,
bisa jadi sedang menanam benih kesuksesan yang akan tumbuh luar biasa di masa depan. Kesuksesan bukan tentang seberapa sering kita dipuji, tapi seberapa kuat kita tetap berdiri saat dihina. Rani dan Dimas menunjukkan bahwa validasi sejati datang bukan dari orang lain, tapi dari apa yang kita bangun dengan integritas dan kerja keras. Kesabaran itu mahal, tapi selalu membuahkan hasil. Rani tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan yang jauh lebih keras dari ejekan, pencapaian. Karma berjalan tanpa kita perlu mengarahkan. Saat Rani dan Dimas sibuk memperbaiki hidup, orang-orang yang dulu meremehkan akhirnya mendapat pelajaran mereka sendiri dari hidup. Gunakan kesuksesan bukan untuk pamer, tapi untuk memberi. Puncak dari cerita ini bukan saat mereka membuktikan diri secara materi, tapi ketika mereka membangun yayasan pendidikan digital gratis. Membalas dunia bukan dengan kebencian, tapi dengan harapan untuk generasi berikutnya. Akhir dari cerita ini mengingatkan kita. Hidup bukan lomba siapa yang paling cepat terlihat sukses, tapi siapa yang paling tulus melangkah, dan tetap punya hati untuk menolong saat sampai di puncak.